Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa A2. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku abnormal pada anak-anak dan remaja. Kita langsung saja. Nah, masalah pada anak itu banyak diidentifikasi pertama sekali pada saat anak itu masuk sekolah. Walaupun sebenarnya permasalahannya itu memang sudah ada sebelumnya gitu ya di rumah. Namun mungkin pada saat sebelumnya itu perilaku si anak lebih cenderung ditoleransi begitu. Nah, jadi kita akan membahas tentang pertama sekali yang akan kita bahas adalah gangguan neurodevelopmental. Nah, seperti namanya gitu ya. Nah, jadi neurodevelopmental atau perkembangan neuro. Nah, jadi ini adalah gangguan fungsi atau perkembangan otak yang mempengaruhi perkembangan psikologis, kognitif, sosial, dan emosional anak. Nah, jadi dalam kategori neurodevelopmental ini ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama, gangguan spektrum autis, kemudian disabilitas intelektual, lalu gangguan belajar, gangguan komunikasi, dan gangguan ADHD atau perhatian defisit hiperaktif. Oke. Namun di luar dari neurodevelopmental disorder, kita juga akan mempelajari 3 hal ini. Yang pertama, disruptive behavior disorder. Nah, jadi ini adalah gangguan yang dengan perilaku yang mengganggu. Jadi ada 2 di sini, ODD dan conduct disorder. Kemudian selanjutnya masalah yang berkaitan tentang kecemasan dan depresi. Selanjutnya adalah gangguan eliminasi. Nah, jadi 2 topik besar ini akan kita dua topik besar yaitu neurodevelopmental disorder dan gangguan lain ini akan kita pelajari hari ini. Oke. Namun sebelum sampai ke pembahasan gangguan, kita perlu memperhatikan, membahas dari segi budaya yang memandang apakah perilaku anak itu normal atau tidak normal atau abnormal gitu ya. Nah, jadi definisi normalitas itu sangat bergantung pada bagaimana perilaku anak itu dipandang dari segi budaya. Misal, anak yang berasal dari negara Cina atau negara Asia itu perilaku yang diterima itu berbeda dengan anak yang dari Amerika misalnya itu atau negara barat lainnya. Misalnya si anak cenderung masih melekat kepada orang tua meskipun beberapa hari pada saat masuk sekolah atau beberapa saat lah sebelum saat masuk sekolah. Nah, misalnya orang tua dari Asia itu cenderung lebih mentoleransi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin pada anak dengan negara atau budaya individualis itu cenderung menjadi perhatian begitu. Nah, jadi dari sudut pandang budaya si anak itu didefinisikanlah perilaku yang normal itu seperti apa, perilaku yang abnormal itu seperti apa. Nah, metode pengobatan pada anak, masing-masing anak itu berbeda. Nah, jadi metode terapi ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangannya. Jadi tingkat perkembangannya gimana nih kognitifnya, bagaimana fisiknya, bagaimana sosialnya, dan bagaimana emosinya si anak. Jadi treatmentnya itu bisa berbeda-beda dan perlu memperhatikan tentang domain perkembangannya ini. Ya. Nah, terapi anak, si terapisnya yang melakukan terapi dan terapinya itu perlu peka terhadap budaya si anak. Nah, jadi dari latar belakang budayanya dan dari segi bahasanya.
agar mendapatkan terapi yang efektif dan bisa terhubung nih koneksi antara si terapis dengan si anak, itu kan perlu mempelajari tentang bahasa dan budaya tersebut. Oke. Nah, jadi apa nih bedanya antara terapi pada orang dewasa dengan terapi pada anak? Nah, terapi pada anak itu menggunakan permainan. Jadi si anak itu bermain gitu ya. Nah, jadi si anak itu akan diberikan alat bermain atau instrumen begitu ya. Misalnya seperti boneka gitu ya. Untuk agar si anak bisa menceritakan konflik yang terjadi di dalam keluarganya. Begitu. Seperti yang ada di dalam foto ini. Nah, sebenarnya prevalensi dari permasalahan kesehatan mental pada anak dan remaja itu bagaimana begitu ya? Apakah banyak? Apakah bagaimana persentasenya gitu ya? Nah, jadi dari a Children Mental Illness Crisis di tahun 2001 dikemukakan bahwa 1 dari 10 anak itu menderita gangguan mental yang cukup parah sehingga bisa mengganggu perkembangannya. Oke, jadi 1 dari 10 orang itu terkena. Artinya cukup banyak begitu ya. Kemudian di antara orang dewasa yang perlu diperhatikan lagi adalah separuh dari gangguan yang terjadi pada masa dewasa itu berasal dari gangguan psikologis pada anak yang tidak selesai. Makanya itu menjadi sorotan juga gitu. Kemudian usia 6 sampai 17 tahun, gangguan psikologis yang paling sering didiagnosis adalah gangguan belajar dan gangguan ADHD. Oke. Jadi persentasenya bisa teman-teman lihat di sini. Lalu pada remaja, gangguan terkait kecemasan itu menempati urutan teratas dari gangguan yang paling sering didiagnosis. Nah, kecemasan pada remaja itu umum terjadi begitu ya. Jadi memang karena tingkat persentasenya juga tinggi. Nah, sementara di Amerika 7% anak laki-laki dan 14 anak perempuan itu pernah menderita gangguan depresi. Dan kita juga frekuensinya juga sering dilihat gitu ya tentang berita-berita atau ya berita yang menjelaskan bahwa adanya upaya bunuh diri yang seperti itu. Jadi memang prevalensinya itu terbilang cukup banyak gitu ya. Oke. Nah, pada anak yang perlu diperhatikan adalah masalah yang terinternalisasi itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya dan resikonya menjadi tinggi karena tidak bisa diobati. Karena tidak diobati karena si anak tidak menunjukkan. Nah, itu yang menjadi bahaya. Yang concernnya itu harusnya perlu diperhatikan ya anak-anak yang seperti ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya anak yang menunjukkan secara eksternal nih, dia menampakkan memang ada masalah gitu ya, seperti ODD atau seperti ADHD gitu ya, atau misalnya seperti kondak yang memang betul-betul menjelaskan bahwa si anak itu memang berperilaku aneh gitu ya, berperilakunya itu tidak wajar, itu cenderung diobati. Karena masalahnya itu kelihatan gitu. Nah, jadi sebenarnya faktor resikonya apa pada gangguan anak ini gitu ya. Nah, yang pertama kerentanan genetis. Nah, genetis yang diturunkan dari orang tua gitu ya. Itu bisa mempengaruhi gangguan pada anak. Kemudian pengaruh pada saat prenatal di perkembangan otak anak. Jadi pada saat ibunya hamil begitu ya, ini bisa atau misalnya adanya virus yang seperti itu pada saat kehamilan. Nah, ini bisa terjadi. Kemudian tekanan lingkungan, misalnya sosial ekonomi yang rendah, tempat tinggal mungkin yang tidak
memadai bagi si anak yang seperti itu. Kemudian diskriminasi etnis dan jenis kelamin. Nah, ini memang suatu faktor pembeda, walaupun sebenarnya tidak dijelaskan secara jelas kenapa gitu ya. Nah, tapi dari hasil riset mengemukakan bahwa etnis minoritas itu bisa mendorong adanya gangguan-gangguan pada anak. Kemudian untuk jenis kelamin, anak laki-laki itu lebih banyak terkena daripada anak perempuan. Oke, nanti akan kita bahas juga. Lalu berbagai bentuk penganiayaan. Nah, penganiayaan yang dimaksud di sini bukan hanya penganiayaan fisik saja, tapi juga emosional, begitu ya. Anak diabaikan, anak di reject gitu, anak mungkin diomongin kata-kata yang kasar, yang seperti itu bisa mendorong timbulnya gangguan. Lalu penerapan disiplin yang tidak konsisten itu juga bisa memperkuat perilaku si anak. Oke. Nah, ini tadi seperti yang sudah dibahas, anak-anak dari etnis minoritas itu memiliki resiko yang lebih tinggi, misalnya ADHD, kecemasan, depresi. Anak laki-laki lebih umum, lebih banyak terjadi autisme, hiperaktif, gangguan eliminasi, kecemasan, depresi. Lalu pada masa remaja, kecemasan dan gangguan mood itu menjadi lebih umum pada anak perempuan, gitu ya. Nah, itu akan terus seperti itu pada masa dewasa. Jadi dewasa dan remaja itu paling banyak perempuan yang terkena. Lalu pelecehan dan pengabaian emosional itu bahkan lebih terkait erat pada perkembangan depresi daripada bentuk penganiayaan lainnya. Jadi dari sekian banyak penganiayaan fisik, penganiayaan, pengabaian emosional, yang paling erat kaitannya dengan depresi adalah pengabaian, gitu ya. Pengabaian, pelecehan emosional yang seperti itu. Jadi kata-kata kasar, kata-kata yang mengucilkan anak, gitu ya, anak yang terabaikan, anak yang di-reject, yang seperti itu. Perlakuan-perlakuan yang memang mempengaruhi emosional itu bisa bisa menjadi faktor penyebab gangguan ke depannya. Lalu anak-anak yang dilecehkan atau ditelantarkan secara fisik sering mengalami kesulitan membentuk hubungan teman sebaya yang sehat dan keterikatan yang sehat dengan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang punya masalah di rumahnya, misalnya dia dilecehkan, ditelantarkan, yang seperti itu, ketika dia di kehidupan sosial, dia sulit membangun hubungan yang sehat, gitu. Dia karena pertama sekali tuh dia tidak mengerti ya bagaimana cara hubungan yang sehat itu seperti apa, karena tidak didapatkan treatmentnya itu di rumah, gitu. Nah, jadi bisa jadi juga ada kaitannya dengan empati yang kurang berkembang, atau bisa jadi memang self esteem anak itu kan jadi jelek gitu ya, jadi rendah gitu self esteemnya. Jadi ketika berhubungan dengan orang, dia mencari nih validasi atau kebutuhan pengakuan dari orang lain supaya itu terpenuhi. Jadi memang itu tergantung pada jenis anaknya itu seperti apa. Oke. Saya mencantumkan suatu bahasa yang bagus di buku ini. Yes, stick and stone can break bones, but damaging words can do extensive emotional harm. Jadi, ya benar, tongkat dan batu itu bisa menghancurkan tulang gitu ya. Tapi kata-kata yang merusak itu bisa menyebabkan masalah emosi yang berkepanjangan. Nah, jadi diartikan di sini bahwa kekerasan fisik memang ada hubungannya dengan berpengaruh terhadap gangguan gitu ya. Tetapi damaging word atau kata-kata yang juga kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan anak gitu, kata-kata yang memang menyudutkan anak, itu juga sama pengaruh buruknya kepada kesehatan mental anak gitu. Oke, jadi rangkuman tentang gangguan psikologis pada anak dan remaja di sini bisa dilihat ya tipe-tipe
dari gangguannya ada autisme tadi, ada disabilitas intelektual, ada gangguan pembelajaran yang spesifik, adanya gangguan komunikasi, adanya ADHD, anxiety, elimination disorder, yang seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa baca di sini. Oke, kita mulai dari and autism spectrum disorder. Jadi di sini akan kita bahas tentang autism dan Asperger. Nah, jadi di sini kasus autisme. Jadi di sini diceritakan tentang seorang anak yang bernama Peter, gitu ya. Nah, jadi si Peter ini um, dia tidak bisa melihat orang tuanya, misalnya gitu senyum, tidak bisa kontak mata dengan orang tuanya, jarang senyum, kemudian tidak mau bermain games seperti pada umumnya anak, jarang tertawa, yang seperti itu ya. Kalaupun dia tertawa itu pada benda-benda atau pada hal yang sebenarnya tidak lucu gitu, jarang mau memeluk, yang seperti itu ya. Nah, jadi bisa dibaca juga di sini. Nah, bahasa dari autisme itu berasal dari kata Yunani yaitu autos, yang artinya adalah self atau diri. Nah, gangguan spektrum autisme atau ASD mencakup berbagai gangguan terkait autisme yang bervariasi dalam tingkat keparahan. Defisit persisten dalam yang perlu diperhatikan di sini adalah komunikasi, interaksi sosial, dan minat yang terbatas atau terpaku, dan perilakunya itu berulang. Nah, jadi tidak semua perilaku bermasalah ini harus ada, tetapi harus ada bukti perilaku bermasalah itu di berbagai konteks. Nah, semakin parah gangguannya, maka semakin besar tingkat dukungan yang dibutuhkan anak. Gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkatan gangguannya, maka semakin besar tingkat dukungan yang diperlukan anak. Gini dia ciri-ciri umum dari ASD. Jadi permasalahan perilakunya adalah yang seperti disampaikan tadi, adanya gangguan pada interaksi sosial dan komunikasi. Kemudian yang kedua, adanya restriktif, repetitif, dan pola perilaku stereotip yang berulang. Gitu. Jadi tidak bisa kontak mata, yang seperti itu. Dia juga tidak bisa merespon interaksi sosial, gitu ya. Nah, kemudian kurang adanya interest terhadap interaksi teman, yang biasanya lebih seneng bermain sendirian, yang seperti itu. Nah, kemudian yang untuk repetitive and stereotype behavior pattern ini, si anak itu bisa melakukan pergerakan yang repetitif berulang-ulang, misalnya berputar-putar, misalnya begitu ya. Kemudian bermain hal yang itu saja, misalnya bermain apa benda yang menjadi permainannya itu saja, yang seperti itu. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini contoh dari Zipper Autism di UK. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana sebenarnya anak dengan autisme yang parah begitu. Nah, untuk kriteria diagnostiknya sebenarnya sama di key feature-nya ini ya, teman-teman bisa baca. Oke. Nah, autisme itu seperti ini ya, contoh yang ada di buku gitu gambarnya. Jadi anak dengan autisme itu kurang bisa membangun hubungan dengan orang lain. Dia seperti tinggal di dalam private world. Jadi memang di dalam hidupnya sendiri begitu. Kontak kepada orang kurang, kemudian sukanya melakukan hal yang berulang-ulang. Jadi ada salah satu cerita juga, misalnya si anak autisme ini di sekolah gitu ya. Biasanya ada seorang guru yang mengucapkan salam kepada si anak setiap hari, sih seperti itu gitu, menyapanya seperti itu. Nah, tapi ada di satu hari si gurunya itu tidak menyampaikan itu, entah lupa, entah memang
pokoknya tidak disampaikan lah. Nah, si anak itu bisa marah-marah, bisa menunjukkan emosi yang kuat gitu, bisa nangis-nangis yang seperti itu. Dia sangat terobsesi dengan hal yang berulang gitu ya untuk anak autisme. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan gangguan Asperger. Ya, jadi termasuk dalam kategori spektrum gangguan autis ini juga gitu. Hanya saja untuk gangguan Asperger ini si anak itu memiliki kecangguhan sosial dan perilaku yang berulang juga, entah itu gerakannya yang berulang yang seperti itu ya. Nah, tapi dia memiliki kemampuan bahasa yang bagus gitu ya. Dan defisit kognitif itu juga nggak seperti spektrum autistik. Nah, ketika saya melihat juga di YouTube untuk gangguan-gangguan Asperger ini juga si anaknya itu bisa dikatakan high function gitu ya. Jadi dia bisa sekolah yang seperti itu, hanya saja sensorinya itu cukup sensitif terhadap suara-suara yang seperti itu. Dia bisa membangun hubungan dengan orang lain tapi dalam jumlah yang terbatas yang seperti itu. Tapi ada memang perilaku stereotip yang berulang. Nah, jadi anak-anak dengan Asperger ini tidak menunjukkan defisit mendalam dalam keterampilan intelektual, verbal, dan self-help skill. Jadi bisa membantu dirinya sendiri gitu ya, uh, bisa ya seperti bisa hanya saja memang yang apa namanya ya spektrum autismenya itu ada di kecanggungan sosialnya ketika memang berhadapan dengan sosial dalam jumlah yang dia tidak kenal sebelumnya misalnya gitu, dan perilaku stereotip yang berulang, jadi adanya pengulangan. Oke. Nah, jadi para ilmuwan itu sedang menyelidiki apakah faktor-faktor lain, misalnya infeksi prenatal atau masa kanak-kanak atau faktor lingkungan seperti adanya paparan racun lingkungan. Nah, jadi di penelitian itu menunjukkan bahwa anak-anak yang peningkatan risiko autisme atau schizofren itu lebih banyak dari anak-anak dari ayah yang lebih tua, tapi bukan ibu yang lebih tua ya. Nah, jadi zaman sekarang itu kan banyak pasangan yang memang menunda kehamilan gitu ya. Nah, jadi anak-anak autisme dan schizofren itu lebih banyak eh, dilahirkan dari orang tua atau ayahnya yang lebih tua gitu, usianya lebih tua. Tapi itu tidak pada ibu yang lebih tua gitu ya. Nah, jadi autisme itu hampir 5 kali lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada perempuan. Para ilmuwan menduga bahwa anak laki-laki mungkin lebih sensitif daripada otak perempuan terhadap perubahan atau variasi genetik yang berbahaya yang dapat menyebabkan jenis gangguan perkembangan saraf ini. Anak laki-laki autis cenderung menunjukkan perilaku repetitif dan restriktif yang lebih parah daripada anak perempuan. Nah, anak-anak dengan autisme itu sering digambarkan oleh orang tuanya sebagai anak yang baik nih pada awal-awal masa kehamilan. Namun, semakin mereka berkembang, mulai memperlihatkan gesture mereka itu menolak adanya interaksi, menolak dipeluk, menolak dicium, yang seperti itu. Nah, jadi perkembangan mereka pun dalam berbicara itu terbatas, gitu ya. Nah, jadi tanda-tanda keterpisahan sosial itu seringkali dimulai pada tahun pertama kehidupan. Jadi pada awal lahir gitu ya, seperti kegagalan untuk melihat wajah orang lain, kontak mata. Gitu. Nah, jadi perspektif teori pada autism, nah, psikolog Ivar Lopas dan rekan-rekannya itu berpendapat bahwa anak-anak autism itu memiliki defisit persepsi yang membatasi mereka memproses hanya satu stimulus pada waktu bersamaan. Jadi mereka itu pada akhirnya lamban untuk belajar. Nah, jadi anak-anak autis itu juga sulit untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sensasi, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dikodingkannya di dalam pikiran, yang seperti itu. Makanya dari misalnya dia mendengar ba dan da, ba atau da itu agak sulit ditangkap gitu ya, dan dikodingkan. Jadi di sensorinya itu kadang tidak tersinkroniskan gitu loh. Nah, belum dapat diketahui secara pasti penyebab autism, tetapi diketahui bahwa ada abnormalitas pada otak. Jadi koneksi antar
sarafnya. Nah, kemungkinan terjadi karena pengaruh masa prenatal pada perkembangan otak. Nah, bagian otak yang bertanggung jawab untuk bahasa dan perilaku sosial berkembang lebih lambat dibandingkan anak normal. Nah, jadi untuk anak-anak yang autism itu, jika diperhatikan, sarafnya itu memang berbeda dengan anak pada yang normal. Kemudian untuk saraf yang mengatur bahasa atau perilaku sosial itu memang lebih lambat gitu dibandingkan dengan anak normal. Nah, jadi bagaimana penanganan autism? Autism itu tidak bisa diobati ya. Namun yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah mengikuti program penanganan secara intensif dan lebih awal. Jadi di sini tujuannya adalah pendekatan learning dan pembelajaran, sehingga si anak itu bisa meningkatkan proses pembelajarannya. Jadi kemampuan berbahasa dan perilaku sosial itu yang dilatih pada anak-anak autism. Nah, jadi ada model ABA atau Applied Behavior Analysis. Jadi penanganan awal berdasarkan prinsip belajar untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan perilaku adaptasi sosial. Gitu. Jadi seperti yang di contoh nih ya, bagaimana melatih si anak itu agar bisa mempertahankan kontak, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya autism itu bisa mempengaruhi dan terus berlanjut dan berefek terhadap fungsi seseorang hingga dewasa gitu ya. Namun ada beberapa anak autis yang bisa mendapatkan pendidikan kuliah dan bisa berfungsi secara mandiri. Namun ada juga anak-anak autis yang terus berlanjut mendapatkan treatment sepanjang hidupnya, bahkan perlu mendapatkan penanganan institusi yang seperti itu. Nah, sebenarnya konsep dasarnya adalah semakin cepat dideteksi, maka akan semakin lebih baik penanganan bagi anak itu. Oke, kita sekarang membahas tentang disabilitas intelektual. Di sini ada Down syndrome and other chromosome abnormalities, yaitu Klinefelter syndrome, Turner syndrome, dan Sapan syndrome. Oke. Nah, jadi sekitar 1% populasi itu terkena disabilitas intelektual. Nah, jadi dulu itu disebut dengan MR atau mental retardasi gitu ya. Nah, jadi disabilitas intelektual itu sebenarnya adalah diagnosa untuk individu yang memiliki keterbatasan yang signifikan atau defisit fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Jadi memiliki keterbatasan yang keterbatasan pada fungsi intelektualnya dan sehingga mempengaruhi perilakunya di dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Nah, jadi di sini yang perlu dijelaskan adalah keterbatasan kurang mampu terkait konsep dasar, sosial, dan keterampilan praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Disabilitas intelektual itu dimulai sebelum usia 18 tahun pada masa perkembangan anak-anak yang terus berlanjut. Banyak anak dengan intellectual development ini atau ID ini bisa meningkatkan kemampuannya, terutama jika mendapatkan dukungan, panduan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Oke. Nah, jadi ciri-ciri ID atau bisa juga disebut dengan IDD, Intellectual Developmental Disorder, itu terbatas ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, terbatas pada fungsi intelektual, dan ia memiliki keterbatasan untuk berperilaku adaptif, dan itu terjadi sebelum usia 18 tahun. Nah, gangguan ini terbatas pada 3 domain besarnya. Yang pertama, keterbatasan mengkonsep atau keterbatasan kemampuan konseptual. Nah, jadi di sini keterampilan dalam berbahasa, membaca, menulis, matematika, reasoning, memori, dan problem solving. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial, terbatas untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjalin pertemanan. Yang ketiga, praktikal, sulit untuk memahami kebutuhan orang lain, menjalankan tanggung jawab, mengatur keuangan, mengatur tugas sekolah, dan pekerjaan. Jadi 3 hal ini ya, konseptual, keterampilan dia dalam bersosialisasi, dan kemampuan praktisnya. Oke. Nah, jadi penyebab dari intelektual disabilitas ini ya ada 3 faktor, faktor biologis, faktor psikososial, atau kombinasi biologis dan psikososial. Nah, jadi kalau untuk faktor biologis itu adalah gangguan pada kromosom dan genetik.
adanya infeksi atau penggunaan alkohol selama hamil. Nah, faktor psikososial, kurangnya stimulasi selama masa kanak-kanak. Nah, pada DSM yang terdahulu, skor IQ-nya itu ditetapkan secara jelas, yaitu 70 ke bawah. Namun DSM-5 itu tidak mengatur skor IQ untuk diagnosis ini. Diagnosis ini lebih didasarkan pada level individu terhadap fungsi adaptasinya, bukan hanya mengacu pada skor IQ saja. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat tingkat keparahannya itu seperti apa. Jadi ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat, dan ada profound, begitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa baca tipikal level dari fungsi adaptifnya dan kebutuhan untuk supportnya itu seperti apa di sini. Artinya semakin berat ya maka semakin membutuhkan penanganan yang lebih khusus, gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang Down syndrome and other chromosomal abnormalities. Down syndrome dulu kita bahas, yaitu ditandai dengan adanya kelebihan pada kromosom yang seharusnya 46 itu menjadi 47 gitu ya. Nah, jadi secara fisik memiliki perbedaan pada sekitar wajah, lebar, hidung rata, ada jarak di area mata, terkesan matanya itu sipit gitu ya. Khas pada lidahnya, jari-jarinya pendek, kemudian disproporsi pada lengan dan kaki. Nah, tapi foto yang ada di layar ini saya katakan cantik sekali anak ini gitu ya. Kemudian defisit dalam belajar dan perkembangan itu juga terjadi pada Down syndrome. Kemudian koordinasi motorik terbatas, sulit melakukan tugas-tugas fisik. Memorinya juga terbatas, khususnya pada stimulus verbal, sehingga sulit untuk memahami materi di sekolah. Namun ada juga yang dapat membaca, menulis, dan melakukan hitungan matematis sederhana jika mendapat penanganan yang tepat. Saya pernah membaca juga di media sosial, begitu ada yang Down syndrome itu bisa menjadi model gitu ya di New York kalau nggak salah. Jadi memang kalau mendapatkan stimulasi yang tepat, anak-anak Down syndrome ini bisa gitu berfungsi dengan baik dengan baik gitu ya. Maksudnya bisa lebih memiliki kemampuan yang lebih baik gitu. Nah, jadi kemudian ada lagi di dua sindrom lainnya, ada Klinefelter dan ada Turner syndrome. Nah, jadi Klinefelter syndrome ini hanya terjadi pada pria, ditandai dengan adanya kelebihan kromosom X. Jadi X yang harusnya XY jadi XXY gitu. Kemudian pria gagal mengembangkan karakteristik seks sekunder, jadi testikelnya kecil, produksi spermanya minim, dadanya yang lebih besar, kemudian perkembangan ototnya lamban dan infertil. Nah, kalau sindrom Turner hanya terjadi pada wanita, ditandai dengan satu kromosom X yang seharusnya 2. Perkembangan genital eksternal normal, tetapi ovariumnya itu tidak berkembang baik. Produksi hormon estrogen berkurang. Perawakannya pendek, infertil, memiliki masalah dalam endokrin dan kardiovaskular. Nah, jadi ada lagi Fragile X syndrome and other genetic abnormalities. Fragile X syndrome adalah sindrom terbanyak kedua yang terjadi selain Down syndrome. Para ahli menemukan beberapa penyebab genetik pada ID. Yang paling umum adalah Fragile X syndrome yang terjadi karena mutasi pada satu gen di area kromosom X. Makanya disebut fragile, rapuh, mempengaruhi fungsi berbicara pada anak. Nah, jadi tidak ada penanganan yang tersedia untuk sindrom ini. Lalu ada PKU, yaitu gangguan genetik yang terjadi dari 1 dari 10.000 atau 15.000 kelahiran. PKU ini resesif genetik yang menghambat metabolisme asam amino fenilalanin yang umumnya ditemukan pada banyak makanan, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Nah, jadi faktor prenatal itu menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tentang gangguan ini gitu ya. Nah, jadi beberapa intellectual disorder itu disebabkan oleh infeksi maternal atau substance abuse selama kehamilan atau penggunaan zat-zat yang berbahaya. Kemudian rubella, juga infeksi rubella itu bisa mengakibatkan kerusakan otak yang menyebabkan intellectual disorder. Kemudian sifilis, sitomegalovirus, dan herpes genital. Lalu komplikasi kelahiran, kekurangan oksigen atau luka kepala atau trauma di kepala itu bisa membuat anak berisiko mengalami gangguan saraf, termasuk
intellectual disorder. Nah, jadi kalau penyebab budaya dan keluarga, nah ID ya dengan kategori ringan atau mild itu bisa terjadi bukan karena penyebab biologis atau perbedaan karakteristik fisik. Nah, tapi bisa dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi dan kurangnya stimulasi, sehingga motivasi dan keterampilan berbahasa itu tidak berkembang. Begitu. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan Savant syndrome gitu ya. Apa nih Savant syndrome? Jadi ada beberapa orang dengan intellectual disorder namun memiliki kemampuan khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa pernah nonton Forrest Gump, jadi kalau misalnya kita bisa lihat di situ ada gangguan intelektual ya pada aktornya, tapi memiliki kemampuan-kemampuan tertentu gitu yang memang kita lihatnya itu kemampuan yang luar biasa gitu. Nah, jadi contoh lagi Savant syndrome, Leslie L, a blind autistic seven musician. Jadi ada musisi yang autis gitu ya. Nah, jadi dia bermain musik itu hanya dengan mendengar perbatin begitu ya dan mengkomposisinya dengan musiknya sendiri gitu. Padahal dia tidak memiliki edukasi pendidikan yang khusus terkait tentang musik begitu. Nah, jadi kemampuan khusus yang dimiliki oleh autism dan ID ini dan intellectual disorder ini adalah Savant syndrome. Savant syndrome ya sebutnya. Dan Savant syndrome ini sebenarnya masih misteri sih dan masih perlu mendapatkan penelitian lebih lanjut. Nah, jadi intervensi pada disabilitas intelektual itu bergantung pada tipe dan tingkat keparahannya. Dengan pelatihan yang tepat, anak dengan kategori yang mild itu mampu mencapai kompetensi pada level kelas 6. Anak pada level yang parah atau profound itu membutuhkan institutional care dengan fasilitas seperti grup home. Ini tadi sudah disampaikan, semakin parah maka itu perlu penanganan yang lebih khusus gitu dan perlu penanganan institusi. Nah, anak dengan disabilitas intelektual itu umumnya mengembangkan kecemasan dan depresi. Nah, jadi konseling psikologi itu juga diperlukan agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Oke, itu tadi intellectual disabilities gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam gangguan belajar. Jadi di sini ada disleksia, ada masalah pada menulis, aritmatik, matematika, eksekutif, begitu. Nah, jadi Nelson Rockefeller ini adalah Vice President di Amerika, ternyata pernah mengalami disleksia gitu ya. Nah, jadi di mana kondisinya itu kalau misalnya berasal dari kata dis gitu ya dari bahasa Yunani yang artinya bad and lexicon itu artinya words atau kata-kata. Jadi disleksia ini umumnya merupakan tipe yang paling umum dari gangguan belajar atau disabilitas belajar. Nah, jadi sekitar 80% begitu. Oke. Jadi cukup banyak. Nah, jadi ciri-cirinya pada DSM-5 diagnosis mencakup pada ketidakmampuan pada keterampilan dalam membaca, menulis, aritmatik, dan matematika, serta fungsi eksekutif. Gangguan ini mempengaruhi performa akademik, jadi terjadi selama masa sekolah, dan bukan disebabkan oleh gangguan intelektual atau penyebab medis lainnya. Nah, jadi Albert Einstein dan ternyata punya permasalahan soal disleksia ini gitu ya. Nah, jadi orang dengan disleksia itu sulit dan harus berjuang memahami dan mengenali makna dari apa yang mereka baca dan terbata-bata ketika membaca. Nah, salah dalam memahami bentuk huruf, bingung membedakan huruf M dan W, B dan D, dan anak laki-laki itu lebih banyak terjadi disleksia ini daripada anak perempuan. Nah, kemudian permasalahan di dalam menulis ditandai dengan adanya masalah dalam mengeja, grammar, tanda baca, tidak lancar menulis. Kemudian permasalahan aritmatik dan matematika, sulit untuk memahami aritmatik, logika, hitung-hitungan, penjumlahan, pengurangan gitu. Kemudian permasalahan pada fungsi eksekutif. Nah, jadi fungsi eksekutif ini merupakan serangkaian kemampuan mental yang melibatkan pengaturan, perencanaan, dan mengkoordinasikan tugas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. Nah, anak memiliki kendala dalam mengorganisir tugas-tugas sekolahnya gitu. Nah, bagaimana nih memahami dan
treatmentnya bagaimana untuk gangguan pembelajaran ini. Nah, peneliti itu berspekulasi penyebab disleksia itu karena genetik dan juga lingkungan. Nah, genetik cacat pada otak, sirkuit otak bagian membaca itu menjadi terganggu. Yang seperti itu. Nah, jadi terapis perlu merancang strategi sesuai dengan karakteristik anak. Misal, anaknya itu lebih mudah belajar dengan auditori gitu ya, dengan cara mendengar. Maka diajarkan, dilatih secara verbal agar anak itu bisa mendengar begitu. Nah, itu tadi tentang gangguan belajar. Kemudian gangguan komunikasi, jadi problem with speech, social pragmatic communication disorder, jadi di sini. Nah, kalau gangguan komunikasi itu merupakan kesulitan yang persisten dalam memahami atau menggunakan bahasa secara jelas dan lancar. Gangguan ini akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil di sekolah, karena ya butuh kemampuan komunikasi gitu ya, untuk bersosialisasi butuh kemampuan komunikasi, untuk berbicara dengan guru perlu komunikasi yang seperti itu. Jadi ini bisa mempengaruhi performa si anak di dalam sekolah. Nah, yang pertama problem with speech. Jadi atau stuttering gagap gitu ya, kesulitan dalam artikulasi berbicara. Anak bisa menghilangkan atau menggantikan atau mispronounce pada beberapa suku kata, khususnya CH, SH, F, L, R, sh, dan T. Terkesan seperti mereka tuh masih dalam kondisi baby talk gitu. Jadi seperti kayak bicaranya tuh seperti kayak anak-anak, seperti itu. Nah, jadi yang untuk stuttering atau bahasa Indonesia gagap tadi ya. Nah, childhood onset fluency disorder ini bisa seperti ini. Jadi ada repetisi itu bisa, kemudian broken words yang seperti itu bisa teman-teman baca di sini. Oke. Kemudian ada social pragmatic communication disorder. Nah, ini merupakan kategori baru di DSM-5. Jadi diagnostik itu ditegakkan pada anak yang sulit berkomunikasi secara verbal dan nonverbal pada orang di sekitarnya. Jadi lebih memilih diam ketika ada di lingkungan sosial. Nah, anak-anak itu sulit untuk melakukan percakapan dan sering diam ketika berada dalam kelompoknya. Hal ini menyulitkan mereka untuk menjalin interaksi dengan teman-temannya, untuk lingkungannya. Jadi penanganannya ini adalah terapi berbicara atau fluency training. Oke, ini untuk simptom di DSM-nya. Selanjutnya ada permasalahan perilaku, ADHD gitu ya. ADHD, oppositional deviant disorder dan conduct disorder. Oke, jadi kalau misalnya ADHD itu lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Dikarakteristikkan kesulitan untuk mempertahankan perhatiannya terhadap suatu hal atau sulit untuk fokus gitu ya. Kemudian tidak bisa diam, impulsif gitu. Kemudian gerakan motoriknya itu berlebihan gitu ya. Jadi bisa lari di sini kemudian tiba-tiba ke sana misalnya begitu ya, atau misalnya bisa duduk tidak hanya di kursinya tapi duduk di lantai misalnya seperti itu, atau berpindah lagi gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari bahasanya attention deficit artinya defisit dalam membuat perhatian atau membuat fokus, dan hyperactive disorder ya hiperaktif perilakunya gitu. Nah, jadi ciri-ciri kunci dari ADHD ini adalah lack of attention, jadi kurang mampu mempertahankan fokus, kemudian hiperaktif dan impulsif. Jadi 3 ini. Oke, diagnostik kriterianya ini. Nah, jadi perspektif teorinya, ADHD itu terjadi karena kombinasi dari genetik dan lingkungan. Misal, ibu yang merokok saat hamil, atau stres pada saat hamil, adanya konflik keluarga, parenting yang buruk, seperti itu. Jadi treatmentnya itu umumnya menggunakan obat-obat untuk agar untuk menangani hiperaktifnya tadi, impulsifnya tadi gitu ya. Jadi obat-obat yang digunakan itu supaya anak tenang adalah Ritalin atau Concerta. Nah, terapi perilaku yang menekankan pada training skill untuk mengembangkan perilaku yang adaptif, menggunakan reinforcement yang kuat, yang digunakan untuk memperkuat perilaku yang kuat, yang tepat. Misalnya anaknya kalau lebih diem diberikan apa, misalnya gitu, atau memberikan pujian jika anaknya itu duduk dengan tepat, tidak pindah-pindah misalnya seperti itu ya. Dan di sini diperlukan pendekatan CBT. Lalu ada yang disebut dengan conduct disorder. Nah,
Ini berbeda dengan ADHD ya. Nah, jadi jika ADHD itu sulit mengendalikan perilaku, kalau conduct disorder itu memiliki tujuan agar perilakunya tuh antisosial gitu, melanggar aturan, melanggar hak orang lain, merusak barang orang, yang seperti itu, membuli, kemudian apa namanya, mengancam tanpa adanya rasa bersalah gitu. Nah, jadi jika anak ADHD itu tantrum, conduct disorder itu sengaja gitu bertindak agresif. Jika ADHD tidak bisa mengontrol ketenangannya gitu, hanya dia kan memang di dalam dirinya tuh drive untuk energi itu kan gede ya. Jadi habis dari sini ke sini ke sana kan itu ADHD gitu. Nah, tapi kalau conduct disorder ini sengaja melakukan sesuatu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma atau aturan eh, dan tidak ada rasa bersalah. Nah, jadi kalau conduct disorder ini tidak ditangani, maka di saat dewasanya anak itu bisa mengembangkan antisocial personality disorder. Nah, kemudian ODD, oppositional deviant disorder. Nah, jadi di sini conduct disorder dan ODD itu sering komorbid sebenarnya gitu. Jadi walaupun berkaitan, tetapi ODD ini memiliki kriteria diagnostik sendiri. Nah, ODD itu bisa berkembang lebih awal daripada conduct dan mungkin berkembang menjadi conduct disorder. Anak ODD ini umumnya membangkang, apa yang disuruh dilawan, ya, seperti itu ya, menentang otoritas, sering berargumen, sering mengkritik, sering ngeluh gitu ya, menolak kalau diperintah, pokoknya apapun yang diarahkan yang melawan, yang seperti itu. Nah, cuman ya itu kemunculannya itu bisa ODD dulu baru kondak yang seperti itu, atau bisa saja dia ODD saja. Maka kriteria diagnostiknya ini berbeda dimasukkan di dalam DSM. Nah, jadi gangguan ini muncul pada usia 8 tahun. Nah, perspektif teorinya penyebabnya sebenarnya masih belum jelas. Jadi beberapa pakar yakin bahwa perilaku ODD itu merupakan ekspresi pada anak yang memang sulit gitu ditangani. Kemudian pakar lain menyebutkan bahwa bisa jadi konflik orang tua dan anak itu tidak terselesaikan. Anak itu bisa mengontrol orang tua itu terlalu mengontrol anak juga bisa. Kemudian psikodinamika fiksasi pada tahap anal. Jadi konflik ketika mengatasi toilet training. Jadi apa nih konflik-konflik yang terjadi pada masa itu gitu ya. Itu bisa juga menyebabkan tentang gangguan yang berkaitan tentang perilaku ini. Kemudian kalau dari teori pembelajarannya, perilaku berasal dari strategi penguatan orang tua yang tidak tepat. Jadi ada faktor keluarga, ada negatif parenting, dan ada konflik keluarga. Penanganannya program parent training secara behavioral untuk mengurangi agresivitas, oposisi, dan perilaku mengganggu pada anak. Orang tua juga memberikan perhatian pada anak, seperti itu. Nah, kemudian kita membahas tentang kecemasan dan depresi pada masa kanak-kanak gitu ya. Nah, terkait tentang kecemasan, pada anak itu sulit dikenali karena sulit membedakannya dengan rasa takut, khawatir, malu yang umumnya muncul pada masa perkembangan anak. Gitu ya. Sementara ada lagi yang disebut dengan separation anxiety disorder atau SAD. Nah, sebenarnya normal jika anak cemas ketika berpisah dari pengasuhnya gitu ya. Nah, menurut Mary Ainsworth, peneliti attachment, kecemasan berpisah secara normal itu muncul pada tahun pertama. Kemudian diagnosis pada anak ditegakkan ketika level ketakutan atau kecemasan berkaitan dengan perpisahan dengan figur lekat terjadi secara persisten dan berlebihan. Di masa lalu, SAD itu mengarah pada fobia sekolah. Jadi pada kanak-kanak menolak sekolah dapat dikaitkan dengan SAD, tetapi pada remaja menolak sekolah biasanya dikaitkan dengan masalah sosial atau masalah akademis. Perkembangan SAD sering muncul akibat tekanan hidup seperti sakit, kematian hewan peliharaan, pindah rumah, atau sekolah. Nah, jadi dalam memahami dan menangani anxiety pada anak, perspektif teoritis pada kecemasan anak sejalan dengan kecemasan pada orang dewasa, yaitu psikoanalisis, adanya konflik alam bawah sadar. Pakar kognitif, bias kognitif, menganggap adanya ancaman sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu pakar learning, cemas muncul karena takut akan penolakan yang muncul pada situasi sebelumnya. Penanganannya CBT dan juga menggunakan antidepresan fluvoxamine. Nah, lalu depresi pada anak. Nah, depresi pada anak itu
depresi itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa gitu ya, tapi juga bisa terjadi pada anak-anak. Nah, jadi seperti pada orang dewasa, anak-anak juga memiliki rasa tidak berdaya, pola pikir terganggu, kecenderungan menyalahkan diri sendiri. Nah, jadi episode yang muncul itu bisa menangis, sedih, merasa apatis, atau menolak sekolah, takut orang tua atau terlalu melekat pada orang tua gitu. Oke. Nah, jadi ketika menangani depresi pada anak itu biasanya terkait pada konflik keluarga. Jadi pola pikir anak yang terganggu itu mengharapkan hal yang buruk tuh terjadi, menganggap peristiwa negatif sebagai bencana, menyalahkan diri sendiri ketika kecewa, meminimalisir hal yang mereka capai dan fokus pada peristiwa negatif. Penanganannya CBT, Social Skill Training, pelatihan problem solving, dan obat antidepresan, membantu keluarga menyelesaikan konflik, gitu ya. Nah, suicide in children and adolescents. Jadi bunuh diri itu jarang terjadi pada anak-anak dan remaja awal. Oke? Okay? Walaupun jarang, tetapi apa namanya? Kalau kita lihat di berita itu, saya cukup sering sih melihat begitu ya tentang berita-berita tentang upaya-upaya atau yang dilakukan oleh remaja khususnya gitu. Terkait tentang bunuh diri ini gitu. Jadi memang harus diperhatikan lagi gitu ya. Lalu menjadi lebih umum terjadi ketika remaja akhir atau di awal masa dewasa gitu. Jadi memang pada anak-anak sama remaja awal itu jarang, tapi remaja akhir ya atau awal masa dewasa itu mulai meningkat gitu. Nah, pada mahasiswa bunuh diri menjadi penyebab kematian kedua setelah kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada salah satu cerita para ibu yang anaknya meninggal bunuh diri. Jadi ini terjadi di Singapura, di mana tingkat jadi di sana itu kan anak laki-laki itu lebih dituntut untuk sukses gitu ya. Anak laki-laki itu yang dari keturunan Chinese itu dituntut untuk punya prestasi yang baik di sekolah begitu. Nah, sementara ada juga nilai-nilai itu yang di sana kalau anak laki-laki itu tuh nggak boleh nangis gitu karena bisa dianggap uh, dianggap seperti kurang manly gitulah gitu ya. Nah, jadi itu depresinya, kecemasannya itu disimpan gitu. Jadi pada akhirnya ketika jadi si para ibu ini itu kaget gitu melihat bahwa anak-anak yang dicintainya itu bisa melakukan upaya bunuh diri dan melakukan bunuh diri hingga meninggal gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah, jadi faktor resikonya itu dari gender 3 kali lebih sering terjadi pada wanita, geografi, remaja dari pedesaan itu lebih rentan, ethnicity, minoritas, depresi dan hopelessness rentan dikombinasikan dengan harga terkait tentang self-esteem. Dan teman-teman bisa baca di sini ada permasalahan keluarga, ada substance abuse gitu ya. Nah, kita masuk ke gangguan yang terakhir yaitu gangguan eliminasi. Itu ada enuresis dan enkopresis. Nah, enuresis itu berasal dari bahasa Yunani, en artinya in dan auron itu artinya urin. Enuresis itu kesulitan mengontrol urin setelah pernah mengalami fase normal. Nah, jadi ketentuannya ngompol berulang di tempat tidur atau di pakaian tanpa tujuan dan tidak disengaja. Ngompol terjadi minimal 2 kali seminggu dalam 3 bulan, menyebabkan tekanan pada keberfungsian anak. Tidak ada gangguan medis atau organik, tidak disebabkan oleh penggunaan obat-obatan. Nah, jadi perspektif teoritisnya dari psikoanalisis, ekspresi permusuhan anak pada orang tua akibat target training yang keras, gitu ya. Adanya regresi juga. Nah, jadi kalau learning teori, akibat orang tua yang terlalu cepat melatih anak, kemudian primary enuresis ditandai dengan adanya ngompol malam hari tanpa berupaya mengendalikan sepanjang malam, dari motor kontrolnya, dan secondary enuresis tidak dipengaruhi secara genetik. Oke. Treatmentnya enuresis biasanya terselesaikan ketika anak mencapai kematangan, gitu. Jadi bisa dilakukan dengan teori pembelajaran ya.
pendekatan learning gitu dengan menggunakan classical conditioning. Jadi ketika mau adanya pemasangan alarm ketika sensornya itu berbunyi ketika tempat tidur itu basah akibat ngompol, anak terbangun, dilakukan secara berulang. Jadi anak itu belajar untuk merespon sepenuhnya tentang kandung kemih, jadi sebelum alarm itu berbunyi. Nah, kalau enkopresis itu berasal dari bahasa Yunani, en di dalam dan kopros itu nefesis. Jadi kalau yang tadi tuh pipis, yang kalau ini terkait tentang usus besar gitu ya, tentang pupnya gitu, pup yang sering di celana. Nah, jadi penyebabnya itu bisa cemas, bisa meningkatkan saraf simpatis, membuat usus besar bergerak, sulit untuk mengendalikannya, pup di celana gitu ya. Nah, jadi penanganan yang dilakukan adalah dengan terapi perilaku, diperkuat dengan reward dan mild punishment dari ortu gitu. Jadi jika enkopresis bertahan, kombinasi dari pendekatan medis dan psikologis. Jadi karena cemasnya tadi itu, maka perlu juga kombinasi dengan pendekatan medis dan psikologis. Oke, demikian materi kita hari ini. Daftar pustaka yang kita gunakan seperti biasa, saya kira cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan partisipasinya teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan cantumkan pertanyaan di forum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.